anaknya soleh, itu cari imam seperti itu. Jadi bagaimana nasib yang dia nggak mau sholat, nggak mau bantu orang tua, cari wae gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 1443 tahun yang silam terjadi satu peristiwa yang hari ini kita peringati. Apa itu? Peringatan Isra wal Mi'raj. Tadi sudah dibacakan kuis bahwasannya Pak Hamid, bahwasannya Isra wal Mi'raj itu terjadi sekitar kurang lebih 1400 tahun yang silam, di mana yang mengawali cerita kenapa itu dikisahkan ada sebelumnya cerita yang mengiringi. Kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi yang sangat sampai sekarang ini selalu kita peringati. Itu kan kisah yang dialami sama Nabi kita Muhammad SAW. Halo Bu, nanti tak singgung semua ya. Mudah-mudahan 15 menit lagi dapat ya. Meninggalnya paman Nabi, orang yang sangat mencintai Nabi. Dari kecil Nabi ditinggal oleh ayahnya, kemudian dibesarkan oleh ibunya, kemudian dibesarkan oleh kakeknya, kemudian meninggal kakeknya, dibesarkan oleh pamannya. Kakeknya bernama siapa, Dek? Kakek Nabi Muhammad SAW bernama Abdul Muthalib, Peter. Kemudian berapa tahun dalam pengasuhan kakeknya, meninggal. Kakeknya diasuh oleh pamannya Nabi Muhammad SAW. Sapa jeneng pamannya Nabi Muhammad SAW? Abu Thalib. Nah, dalam perawatan paman Nabi Muhammad SAW ini, sampailah dia menjelang dewasa sampai menikah, dipertemukan dengan seorang istri yang sangat soleha yang bernama Siti Khadijah, janda yang berusia 40 tahun, yang sangat cantik lagi kaya raya. Masya Allah, Nabi umurnya 25 menikah dengan janda yang soleh, yang kaya raya, akhlaknya sungguh bagus sekali. 40 tahun atas izin dan kehendak Allah, Rasulullah SAW mendapatkan anak keturunan. Itu begitu. Di situ ada namanya Umi Kalsum, ada yang namanya Zainab, ada yang namanya Ruqayyah, ada yang namanya yang sangat dicintai Nabi, putrinya yang bernama Fatimah aja, putri yang sangat dicintai sama Nabi karena begitu baiknya akhlak dan budi pekertinya. Meninggallah paman Nabi, selisih 3 hari meninggal pamannya, orang yang sangat dicintainya. Paman Nabi ini adalah adik ayahnya Nabi. Nabi sepanjang dia hidup tak pernah melihat sosok seorang ayah. Baru saja dia dewasa melihat itu ada di diri pamannya. Pamannya diambil oleh Allah, menjadi yatim piatu. Kakek udah tak ada, mama sudah tak ada, bapak sudah tak ada. Kakek paman yang dicintainya sudah diambil oleh Allah. Banyak paman yang Nabi yang lain, tapi cenderung banyak memusuhi Nabi, menghambat dakwah Nabi. 3 hari meninggal paman Nabi, Pak. Kita mengenal sejarah sedikit ini, Pak, supaya kita tahu inti Isra Mi'raj itu. Walau nggak tuntas kita kupas, kita kaitkan nanti dengan perkara sholat. Meninggal pula istrinya, Bu. Saya pernah tanya di ibu-ibu perwiritan, Ibu, saya bilang, apa hal yang paling sedih di dalam hidup ini? Pak Ustaz, yang paling sedih yang kami rasakan bagi seorang istri atau seorang perempuan, yang pertama Pak Ustaz, kalau ditinggal mati sama suami, sedihnya luar biasa. Saya sudah ditinggal mati sama suami saya, rapuh rasanya hati saya, Ustaz.
lemah, macam hilang pengaruh. Inilah fitnah yang terbesar bagi seorang perempuan karena ditinggal mati suaminya. Gak kebayang sama kita yang nyarikan makan udah tak ada lagi, di mana anak-anak masih butuh biaya. Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua Pak Ustaz, bagi kami perempuan yang paling sedih ketika di dunia ini, ketika kami sudah keluar dari keluarga kami, menikah kami dengan pria yang kami pilih, meninggal, kami ditinggal mati sama anak. Inilah kesedihan yang paling sedih bagi seorang perempuan, ditinggal mati suami, ditinggal mati sama anak. Tuh, jadi Bu, mumpung masih hidup kita sekarang ini, kita masuk mau bulan suci Ramadan, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Begini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana Ramadan. Amin. Kira-kira artinya gini Bu, wahai Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Itu doanya. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu, hari ini kita sehat, hari ini kita masih kuat. Kadang-kadang begitu kita mau masuk Ramadan, datang yang namanya musibah, yang namanya sakit, yang namanya kematian, macam-macam bisa terjadi. Maka minta di bulan Sya'ban ini Bapak Ibu perlu tahu, ini sejarah yang paling besar dalam 12 bulan sebelum Ramadan itu. Seluruh amalan kita selama 1 tahun lamanya diangkat dia kepada Allah, itu terjadi di bulan Sya'ban ini, tepatnya nisfu Sya'ban yang kemarin 14, 15, 16 Sya'ban, atau disebut dengan Ayyamul Bid, puasa yang selalu dikerjakan oleh Nabi kita setiap pertengahan bulan. Kalau bulan apanya ini Masehinya, tepatnya semalam tanggal 16 Maret, 17 Maret, 18 Maret yang lalu. Alhamdulillah sudah berlalu. Ya insya Allah kita siapkan mental dan niat kita. Sebab berpuasa itu rukunnya cuma 2 Bapak Ibu. Ya, kita harus tahu puasa itu rukunnya 2. Kalau yang 2 ini nggak ada, nggak sah puasa kita. Apa rukun puasa itu yang mulai disiapkan dari sekarang ini? Yang pertama niat. Itu wajib. Seluruh amal ibadah kita kalau nggak niat, nggak sah ibadah. Yang kedua menahan diri. Jadi rukun puasa itu niat dan menahan diri. Tahan yang tadinya suka marah-marah, kurangi marahnya. Yang tadinya suka bakhil dengan harta, belajar berbagi. Ya, harta itu nggak pernah kita bawa mati. Ya, istri tinggal atau ditinggal suami, anak tinggal atau ditinggal anak, harta yang berpuluh tahun kita cari, ya semuanya juga bakal ditinggal. Dia kembali ke dalam lubang besok sana, cuma kayak kapan itu pun diberikan sama keluarga kita dan amal soleh kita. Itu saja yang dibawa di dalam lubang sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diutuslah Jibril alaihissalam untuk menghibur Nabi Muhammad SAW oleh Allah. Maka didatangkan kendaraan, maka berangkatlah. Itu yang kita dengar dengan kendaraan buruk. Dia seperti kuda berwarna putih, lebih tinggi lagi dari bigal, lebih kecil lagi dari keledai. Tapi dia begitu melepakkan sayap, timur dengan barat itu sampai ujungnya sayapnya ini. Begitu hebatnya kendaraan yang Allah jadikan.
Maka diperjalankan Nabi subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallahu alaihi. Ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, diperjalankan pada malam hari yang telah diberkahi sekelilingnya tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat segala sesuatunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini gini. Kita kalau mau masuk bulan Ramadan itu, saya kasih tahu dulu. Kita harus ada persiapan tinggal berapa hari. Orang yang terhalang puasa itu nggak banyak. Kita tak harus puasa, ada anak atau 7 orang. Yang pertama, perempuan yang menyusui, NTI, nah bahasa keren nih. Itu nggak mampu deh poso, nggak apa-apa orang poso, tapi deh bayar fidyah. Pak Ustaz, bagaimana bayar fidyahnya? Menanggung makan 1 orang miskin. 1 hari tanggung makannya. Kalau 1 hari tinggal. Kalau selama sebulan kita puasa itu, ukuran berpuasa Ramadan itu 29 atau 30 hari lamanya. Ramadan nggak ada 28 hari. Ramadan nggak ada 31 hari. Ramadan itu ada bilangan harinya 29 atau 30 hari. Sebanyak itu bayar fidyahnya dengan menanggung 1 orang miskin. Itu yang terhalang buat puasa. Kemudian wanita yang hamil, lembut. Nanti pun payah, gakong payah, madek payah, turun-turun ora iso, mereng kesel, balik merenganan, berek kiri, pokoknya gak tanggung lah. Gak iso poso, gak apa-apa, bayar fidyah. Menanggung makan orang-orang miskin. Sebenarnya puasa yang ditinggalkannya. Kemudian siapa lagi Pak Ustaz yang terhalang buat puasa Ramadan? Orang-orang yang telah lanjut usia melakukan maaf di sini. Orang belum iku nak dipaksa ke puasa kok koma terus iku gak iso meneh. Maaf ya. Wajibkah dia berpuasa? Tidak, Pak. Gak wajib berpuasa. Dan bila mana apakah wajib dia membayarkan fidyah? Kalau dia mampu silakan bayar fidyah. Karena untuk dirinya saja dia pun sudah sulit. Orang tua anak-anaknya ingat kami mama bapak paten. Ini kadang-kadang tuh bulan makan bulan setahun sekali nggak balik-balik mamanya sakit ke mobil pun nggak ngerti ini. Dia pun wis tuwe ngurusi awake dhewe tulis angel. Anak pun kadang teko kadang ora. Kok bayar fidyah, mana pula itu ya Allah. Jadi yang sudah lanjut usia, kalau dia punya kelebihan harta boleh dia bayar, tapi kalau dia tidak ada kesanggupan dimaafkan. Yang sudah lanjut usia. Kemudian apa lagi? Yang terhalang buat orang puasa itu, ya ini musafir. Jadi musafir ini orang yang mengadakan perjalanan di bulan Ramadan. Ukuran jauhnya itu berapa? Kalau menurut Imam Syafi'i kurang lebih 90 km. Dia sudah akhirnya dikasih rukhsah keringanan untuk menjamak salatnya. Ketika dia berjalan di bulan Ramadan itu, maka tak apa dia tak berpuasa, tapi dia diperintahkan wajib mengganti di hari yang lain. Enggak mesti Ramadan tahun depan. Ramadan ganti posone sebanyak yang ditinggal. Kemudian siapa lagi Pak Ustaz yang terhalang buat berpuasa Ramadan? Orang kafir nggak boleh puasa Ramadan. Orang itu orang yang di luar agama Islam Ramadan nggak bisa. Karena puasa Ramadan itu masuk ke dalam rukun Islam. Yang berapa? Yang berapa puasa Ramadan Pak? Ramadan masjid, ayo, ayo. Rukun Islam yang ketiga orang Islam setelah dia syahadat
kemudian dia mengerjakan sholat, kemudian dia mengerjakan puasa, kemudian dia bayar zakat, kemudian dia pergi haji. Bagi ada yang sanggup, insya Allah kita di Masjid Al-Ikhlas di Desa Pemuda ini besok-besok, apalagi sekarang Pak Kades, ya Allah senangnya salutnya mahal. Tiba 60, berzakomnya 50.000. Terlalu besar cepet 3.000 lebih, ya Allah. Tapi syukurnya mana? Jangan besar salutnya, Allah nggak pernah dibesarkan. Walau nanti kita ingat, hidup ini sebentar kita di sini. Kuncinya surga itu kalau nggak usah sholat, nggak mau sholat, nggak usah cerita surga, nggak penting, nggak ada gunanya. Sebab apa? Sholat itu tiangnya agama. Berdiri sholat, kita dirikan agama. Kita tinggalkan sholat, kita rusukkan agama. Akhirnya menjadikan diri kita orang yang tidak beragama. Orang yang tidak beragama tempatnya di mana? Jawab sendiri, di mana? Neraka. Pak Ustaz, aku nggak mau yang masuk neraka. Kalau nggak mau masuk neraka, sholat. Pak Ustaz, gimana ya bapaknya kalau di rumah? Nah kadang-kadang diingat kita sholat mau sih Pak? Ada perkara sholat atur sini masing-masing. Insya Allah di kampung Purwodadi ini nggak begitu Bu. Masjidnya aja Al-Ikhlas. Insya Allah umatnya orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Pura-pura bapaknya malah sholat itu loh Bu. Mana mungkin seorang imam nggak bisa jadi imam yang baik sama anak istrinya? Kan nggak mungkin ya Pak ya? Kita laki-laki ditantang. Apa ngomongnya? Ngerti loh. Aku selama ini ngamarnya aku. Ngapain sholat nang masjid? Gue dari tidak kita berdua. Rupanya nang ngomong orang. Wah ini sholat nang orang. Jangan. Kalau mau supaya kita nggak malu, bulannya Ramadan kan rame. Nah kita butuh nggak bisa uang. Nah besok kita di sarung dari sebelah karena wis sekarang yang di sarung. Paling-paling nak di sarung narik masuk ngomong yang di sarung dulu. Karena masjid ya kadang-kadang. Tapi insya Allah enggak. Nah, jadi ini saatnya melatih diri. Bulan yang penuh dengan ampunan oleh Allah. Senang mengkandung hati kita. Cepatkan. Bu, tak sarankan. Ya. Orang yang terhalang puasa Ramadan tadi, ibu yang menyusui, ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang nifas melahirkan, kemudian orang yang lanjut usia, kemudian orang yang mengadakan musafir, tak wajib dia berpuasa, kemudian siapa lagi? Orang-orang yang sakit, al-marid, orang yang sakit tak wajib berpuasa. Sembuh, ganti sebanyak hari yang disilakan, ganti. Nah puasa itu hukumnya wajib. Sepanjang ibu tidak ganti itu hutang. Sampai hari kiamat pun akan ditanya itu. Mampu atau berhalangan yang masih sehat. Nah wis 50 kan orang mungkin ya Bu ya. Tapi nah wis berinan kinclong kayak gini. Awas. Mama mudah-mudahan nggak gelap nongol nih. Pira umure ayo mbahmu aku isi enom ini kok aku kan halangan umur 50 halangan apa nyari kok ini ya nggak percaya aku halangan. Makanya kenapa perempuan itu banyak ada neraka Pak. Jadi kita Pak besar tanggung jawab kita ya. Dia ada masa-masa tak wajib sholat, tapi nopo. Ini tak belok, ayo, ketok kafe ini. Kalau memang orang yang normal, ini maaf ya Pak ya, orang yang normal, masa-masa halangan itu cuma seminggu Pak. Ini sampai setengah bulan, sampai 10 hari, halangan nopo ini.
Kok nggak sholat yuk? Orang mandi. Kok nggak mandi? Terus mandor nggak meneh nggak mandi. Aku males sekali subuh aku. Sesok innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari ngomong apa? Hah? Awas, kematian itu kita nggak tahu datangnya kapan. Yang punya hidup ini Allah. Yang mana hidup dihidupkannya kita. Kita udah tua. Kalau sudah umur 40 tahun lagi, jangan sok paten kita Pak. Maaf jangan sok keren. Kalau udah umur 40, tenaga udah kurang, mata udah kabur. Iki rambut wis kupani bertabur. Iki untune pada gugur. Motornya lamur. Pikirannya pun kacau balau. Makannya bubur, akhirnya masuk kubur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 40 tahun ke 60 tahun, waktunya sebentar. Saraf sudah mulai lemah, ingatan sudah mulai berkurang, mencerna memahami agama sudah mulai kepayahan. Dicabut nikmat sama Allah, nggak terpendam balik kita kepada Allah, tempatnya belum hari nang neraka apa nang surga. Finalnya 40 tahun, 40 tahun, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 40 tahun. OTT si kuat, ngangkat sampai 30 minit, angkat, pusal ke tangan si kuat iso. Lewat 40 tahun, wis mulai bertangi, nggak apa, belorot. Kenapa nak? Kalau cocok preman kita Pak, apa mana sih wis kuntune ompong-ompong, nggak gelem sholat, tahan ke. Aku ngerti aku Pak. Cocok preman lagi kita, ini cocok preman kulit nang opo iki, dunia ini. Cocok preman kita kepada Allah Pak, cocok gaya-gaya. Iki sing guyu-guyu. Sesok kenapa? Mau begini sih ngobrol-ngobrol ngombe kopi. Terus innalillahi wa padahal kopi begini loh, kenapa angin duduk? Jadi, bro, Bapak sekalian, jadi gini, surga Allah itu ya diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang beramal soleh. Beramal soleh itu waktunya sekarang, bukan besok. Rencana Pak sama niat dua hal yang harus dibedakan. Kalau rencana bisa jadi, bisa tidak. Tapi kalau yang namanya niat, di dalamnya sudah ada usaha. Berusaha kepada apa yang diniatkan itu. Kalau niatnya mau pergi ke masjid, sampai ke masjid. Ucapkan, nenek ini kumantel. Bisa berangkat ke masjid. Itu kalau niat. Ngomongnya keluar kerawenan masjid besui. Rupanya ini hujan. Loh, keluar masjid. Bukan kesih, orang penak. Rupanya imannya hilang, nak diserang kalau banyu hujan. Langsung berarti imannya kepada Allah. Jangan bikin main-main kita kepada Allah. Bu, kita ajari. Terus buat ibu sama bapak untuknya Ramadan ya. Ibu mau masuk surga. Mau? Yang betul lah. Saya jawab tanya lagi ya. Apakah ibu-ibu semua yang dalam masjid ini ataupun yang di rumah yang dengar mau masuk surga? Alhamdulillah ya Allah. Bapak mau masuk surga? Bilangnya kok upload kamu? Mau lah Pak Ustaz. Bapak-bapak mau masuk surga, kamu entel ini. Berarti ini enggak jujur kan berarti? Ini sesuatu. Tapi nggak apa-apa. Ibu, kalau ibu mau masuk surga, rumah kece. Kalau mau masuk surga, saya ajari nanti ya. Kita nggak tahu umur kan. Tahun semalam masih hidup, tahun ini masih hidup. Suami masih punya. Yang mana orangnya? Ada di rumah? Alhamdulillah. Bapak masih ada ibu ya? Ada di sini? Alhamdulillah. Yang sudah punya suami sama istri, saya kasih tahu. Gini, kalau kita berumah tangga itu kan perselisihan itu biasa ya Pak ya? Biasa ya Bu? Kadang persoalan kecil jadi besar.
Kadang-kadang dia besar tambah besar, akhirnya besar sendiri. Ini mumpung masuk Ramadan, kita malu sama anak-anak kita. Sudah zaman kita tengok minah-minah kayak gini. Semua sosmed menayangkan yang nggak perlu ditengok, yang nggak perlu didengar, yang nggak perlu dipikirkan, mengacaukan pikiran semua. Nah sekarang kita jaga Quran satu ahlikum naron. Jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Bagaimana caranya? Ibu mulai detik hari ini sebelum masuk Ramadan, setiap ibu ada masalah sama si bapak. Ingat, kasih tahu ya, kalau mau jadi ahlinya jannah, apa yang harus ibu lakukan? Apakah ibu berebut? Jangan. Apakah ibu ada masalah sama bapak, ibu protes? Jangan. Apakah ibu ada masalah sama bapak, ibu melawan? Jangan. Bagaimana caranya supaya ibu menjadi ahli jannah? Begini caranya. Maaf nih Pak Kamis, tak cari ya. Ibu ke dari dapur. Dulu oke mana? Oh, bapak anak mau Pak Ibu. Ini cak istri soleh. Oke. Bapak pun rokok lah bapak itu. Jenenge imam. Mamanya pun karena soleh apa? Teringat ya apa kata Pak Ustaz semalam di Masjid Al-Ikhlas. Sebab rokoknya udah terboke aja, terboke sebelum. Hah? Yes? Bapak Ibu? Karena saya panas ini. Ego, kita tuh mau melawan. Untuk saya bapak, oh istriku ya Allah. Itu perempuan ahli jannah. Ini enggak selisih paham, masuk nang kamar, kesenggol security, narik terus. Wah, hancur tidak. Empat mobil motor yang sekolah kita kan tuh Pak Raju ini CCI bekerja. Ya Allah ya Nabi, tak boleh. Kalau mau masuk surga, terlepas apakah bapaknya yang salah, apakah istrinya yang salah, yang mendatangi suami adalah istri, bukan suami yang mendatangi istri. Kenapa? Yang namanya istri adalah makmum, bagi si bapak adalah imam dalam rumah tangga. Nggak boleh seorang istri menjadi raja dalam rumah tangganya. Awas, surganya istri di suami, ridho suami, masuk ke surga Allah ibu-ibu semua mudah. Tapi kalau sakit hati suami, tersentuh hati suami, bagaimana tidak sakit dan tersentuh? Dari umur 18 tahun, dari umur 15 tahun, saya terima anaknya bapak yang bernama Sipolan untuk saya nikahi dengan maharnya sekian dibayar tunai. Sah katanya kan? Mempani keimanan, tuku ke berjudi. Kan aku kok kepingin ngaji kuning lah. Dia kakak itu buka des. Misalnya itu ngono, berapa nggak ngono lagi itu? Kipas sana biru, kincring, nanti ini kuning. Dan panas ya, kincring, pamer. Tapi jangan gitu, suami, kami laki-laki, semua kami laki-laki tanya bapak-bapak ini kalau nggak percaya, laki-laki yang mana yang nggak ingin menyenangkan istrinya? Semua kita kepingin Pak. Kami kepingin menyenangkan hati istri, maka kenapa saudara istri itu di laki-laki? Tapi memang gitu, menesta itu orang apa? Nak mamanya sakit, oh kan, apa? Aku kok awakku orang benak, itu anak-anaknya yang mengomentari nang gede, aku kenapa kan itu? Berebet orang itu orang baik. Ingat Pak, kalau kita udah punya anak, masih kecil anak sama kita, tahu-tahu kayak baik. Gak
kabeh kos pada oma-oma, tinggallah kita berdua dengan pasangan hidup kita di rumah. Jangan selalu disakitin dia, jangan selalu dimarahi. Marah boleh, jangan sakit hati berkepanjangan. Bapak itu urunan ngambil duri, mama itu urunan kamar maco. Kenapa? Orang itu baru terus ngomong bawang putih. Tahu kayak ngomong. Kalau bodohnya istri kita mau wangi, belikan MS Glow-nya. Semprot men wangi. Kan itu Pak. Ada yang kita kasih sama dia. Kenapa? Karena perempuan di usia 40 tahun menurut penelitian itu kulitnya sudah mulai mati, sudah bercak hitam, mulai template, kompong saiti. Nah senyum pun dia, kok kurang menarik gitu. Makanya disetel. Jangan kita punya duit bapak, duit ibu, duit bapak nggak pernah jadi duit ibu, nggak boleh gitu. Kita membesarkan anak sama-sama. Nanti kita sudah pada ditinggal sama anak-anak ibu dengan keluarganya masing-masing, barulah kita ngomong ngurus. Makanya kalau dari sekarang kita baik-baikan dengan pasangan hidup kita, insya Allah rumah tangga kita berkah. Tunggu, kalau mau masuk surga, pegang tangan suami, bang, ini mau masuk bulan suci Ramadan. Siapa tahu ya, selama ini pastilah namanya aku juga kan kadang-kadang ada juga ngomong gak enak sama abang. Ya aku minta dimaafkan abang. Kalau gue ngomong kayak ada nih tonnya gue bisa enggak bang, cius lo bang. Kenapa nih? Ya ini namanya kita kan orang hidup ini nggak tahu kita macam mana hidup kita. Apa mau maafkan kan? Ya kalau mau maafkan yang serius kenapa? Ya datanglah kemari. Kita datangi suami. Iki orang suami arek marani kita. Dia ingur dodot bulok sabit. Kita yang datang. Ngereng. Suami harus bulok nih. Arek kalau untuk yang baik harus di luar, nggak boleh malu. Datang juga, aku minta maaf ya bang, ya pak ya. Ya udah, bapakku minta maaf. Di rangkul ini, ampun, pak kalau cium itu keningnya pak. Betul ini. Kamu kok gitu ya apa itu? Hari api kok keningnya bu. Ini. Itu makanya kadang-kadang nak golek duit itu sih tenang-tenang loh. Jadi kalau saya 50.000, 40.000, 60.000, 40.000. Kalau foto kita secara syariat bagaimana sunnah mencium istri itu kening. Kalau orang barat ini congor. Tapi kalau orang Islam keningnya, ibu pernah kali cium bapak keningnya kan? Alhamdulillah ya Allah. Begini kan, maaf ya dik ya, maaf ya dik. Kalau hari raya pas salam-salaman itu, bapakku, nggak boleh gitu, pegang. Iya, nanti kalau udah ilahi gini, terus ngerumah kayak gini, coba saya tarik jarak, buka itu. Oh nangis gue, betul ya fotonya, nggak sakit banding di mana, sakit tadi. Masih hidup dicium, udah mati baru bengok, rupanya berminggu semua. Selama minggu pas kali pertama suara apa nih bujuku kamu ngirim seminggu. Jadi ini kita laki-laki pak nggak salah kawin 2, kawin 3, kawin 4 boleh, yang penting jangan zina. Tahu saya nggak setuju kan ini.
Ibu belum pernah baca satu hadis Nabi. Nanti sepeninggalku di akhir zaman, yang mudah-mudahan kita zaman hidup di zaman itu. Satu orang laki-laki istrinya 50 Pak Kades. Sekarang udah mulai nampak, tapi baru berani 2, 3, 4. Nah ini pun buat sore kok, masih ada satu. Nanti akhir zaman satu laki-laki 50. Loh, kok bisa Pak Ustaz? Perempuan di zaman itu mendambakan seorang laki-laki yang soleh, yang tahu agama, yang mau beribadah kepada Allah. Karena di zaman itu laki-laki itu banyak yang tak mau beribadah kepada Allah. Jadi perempuan ini yang baik-baik, nyari laki-laki yang baik. 50 laki-laki yang datang perempuan itu pada seorang laki-laki. Laki-laki itu rezeki berapapun yang dikasih sama Bapak. Ingat, Bapak secara makhluk kami adalah yang diberi amanah kuasa memberi. Sifat pemberinya makhluk ini terbatas, karena yang memberi itu Allah. Kalau nggak percaya kita sudah buktikan. Tuh, kalau di dalam ruangan kita tidak akan lama, Pak. Karena kita ngasih yang beri. Itu fakta. Di fakta kalau bisa kan ya sama aja. Artinya fakta. Ada yang sedikit, ada yang banyak, itu menurut kadar kemampuan seorang suami. Jangan merenggut, jangan. Karena yang diberikan suami kita hidup menerimanya, itulah dia kesuksesan seorang istri dalam rumah tangga. Dia ikhlas mau sedikit pun pemberian suami. Itulah yang sukses dalam rumah tangganya. Tuh, kasihan loh. Dari mulai muda sampai tua cari makan aja suami. Ya kan? Kalau dikasih banyak senyum, kalau dikasih sedikit agak berapa. Tapi macam mana lah Pak? Dia ngurusi anak, istri kita ini kan. Nanti mau undangan-undangan dia juga yang ngatur keuangan. Mana anak mau sekolah juga dia yang ngasih juga urusan anak sekolah. Belum lagi kebutuhan rumah tangga, beli cabai, beli bawang. Kadang-kadang istri itu mengeluh itu sebetulnya bukan untuk pribadi dia. Maaf ya Pak ya, itu untuk kebutuhan rumah tangga. Cuma masalahnya kita tersinggung itu gara-gara kita memang, maaf ya, kurang kita bisa dengan agama itu punya pemahaman, kurang di situ. Yang ada emosi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini, ya, kalau yang berhala berpuasa tadi ada 7, kemudian apalagi sholatnya yang jangan sampai gak dijaga. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa ya yang berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan ridha Allah, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di waktu malam di bulan Ramadan, maksudnya sholat tarawih, maka akan Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ayo Bapak Ibu, jangan ada ragu. Masuk bulan suci Ramadan, kita ramekan ini masjid kita. Kita ajak anak-anak remaja kita untuk bertadarusan Al-Quran. Adik-adik remaja harus semangat. Di bulan Ramadan bergantian bertadarus Al-Quran. Kemudian ibu-ibu ada rezeki, ingat amalan yang utama di bulan Ramadan bukan cuma baca Quran, bukan cuma sholat malam, berbagi sedekah. Ada yang bertadarus di masjid, antarkan lemper saiti, antarkan lembeknya sedikit, ada kolak pisangnya sedikit, ada es cendolnya sedikit, ada es timunnya sedikit, kasih untuk orang yang berbuka di masjid. Sama nilai orang yang berpuasa pahalanya diberikan juga serupa dengan orang yang menyediakan makanan terbuka untuk orang yang berpuasa. Allahu Akbar. Jangan ragu-ragu bersedekah. Sedekah adalah amalan yang mampu memadamkan api yang ada di alam kubur, kata Nabi. Panasnya kubur itu bisa dipadamkan dengan kita banyak bersedekah Pak Kades. Jadi kita bakal masuk kubur. Bulan Ramadan inilah bulan kita panen pahala. Jangan ragu untuk beramal soleh, berbuat baik dengan suami, minta maaf seorang suami kepada istri juga nggak boleh nggak minta maaf. Kita manusia biasa. Ibu punya anak laki, kalian yang laki-laki, kalian anak laki-laki ini milik ibu kalian. Pesan Pak Ustaz. Pak Ustaz anak laki,
Lebih berhak ibu kalian atas diri kalian daripada besok istri kalian kepada diri kalian. Hei anak-anak perempuan, bila mana kau besok menikah dengan seorang laki-laki, ingat, jangan pernah kau larang anak laki-laki suami itu atau suamimu itu kepada ibunya. Karena anak laki sekalipun jenggotnya udah putih, sekalipun dia punya cucu, tapi emaknya masih hidup, selamanya dia lihat ibunya. Lebih berhak ibunya atas dirinya. Kenapa? Kami laki-laki, surganya kami di bawah telapak kaki ibu kami. Surganya kalian anak perempuan, ketika kalian belum diambil sama laki-laki, memang itu berada di emak ayah kalian. Tapi bila mana kalian sudah diambil sama laki-laki, yang diserahkan oleh ayah dan walidain kepada laki-laki yang dipercaya mampu menjadi imam sama kalian, surganya kalian tidak lagi di ayah emak kalian, berpindah kepada suami kalian. Jangan kau pergi keluar rumah tanpa izin kulit. Jangan coba-coba kalian berani. Sejarah mengatakan tidak ada suami yang durhaka sama istri, istri yang durhaka sama suami. Bentak suami tidak boleh dalam Islam, marah sama suami tidak boleh dalam Islam, merengut sama suami tidak boleh dalam Islam. Suami ngomong satu, jangan coba-coba ibu ngomong 10. Selama itu ibu lakukan, jangankan masuk surga, baunya surga pun tidak ibu dapatkan. Allahu Akbar. Awas. Ibu milik bapak. Inna lillahi wa inna Jam-jamnya udah habis, Pak. ilaihi Jam-jamnya udah habis. raji'un. Sampai meninggal. Cukup lah. Ibu meninggal, ya Allah. Aku nak delok wingi ibu harus ngamuk karo bojone. Kasihan aku delok iki. Kadang-kadang kalau sawit kritik iku kabeh kok untung duit. Sampai garing kayak ngono wonge kurang gizi. Jatuh ora pernah. Ya Allah, meninggal ini berpelit kamu bojone iku berkali ku apa? Mati ning anak multi. Udah Pak. Kita lagi tersedih kan? Istri kita meninggal. Tapi kita ada nyimpen 20 tahun pernikahan, 15 tahun pernikahan, dia gak paham sama kita. Mesti ada terasa tersinggung kita punya hati. Awas Pak, awas istri. Gak ridho suami, seorang suami ketika istrinya meninggal, ada terbesit di dalam hati dia yang mengganjal. Oleh sebab dia punya kepada kita ketika masih hidup bersama dengan dia, gak akan cium bau surga dan tidak akan pernah bisa masuk surga. Tapi bila mana seorang istri ketika dia meninggal dunia kembali kepada Allah, suaminya ridho, lapang dada suami melihat perjuangan istrinya sama, menangis, tersenyum dan tertawa dia menengok istrinya karena engkau buat kembali pulang ya sayangku, aku ridho kepada masuk surga. Seorang istri ketika meninggal dunia suaminya ridho, gak ada rasa di dalam diri dia. Kadang-kadang maaf ya Bu, ya, kita manusia biasa. Kita ngomong kadang-kadang terlalu sama suami kita. Gak kita batasi diri kita. Dia imam sama kita. Pak Ustaz, macam mana aku mau taat sama dia? Sholat pun dia gak mau. Macam mana aku mau taat sama dia? Judi aja kerjanya. Macam mana aku mau taat sama dia? Tukang marah aja. Bu, itu gak soal. Ingat, tugas ibu sebagai perempuan bukan memprotes dia punya amanah. Amalannya dia bertanggung jawabkan kepada Allah. Tapi tugas ibu sebagai seorang pendamping, seorang istri, sebagai perempuan, Allah suruh perintahkan kepada laki-lakinya, suaminya, mengabdi kepada suaminya. Doakan dia, itu masuk surga. Makanya dia Pak Ustaz dibikinnya 25 tahun pernikahan gak berubah Pak Ustaz. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan ibu ketika ditanya sama Allah, hei manusia, apa yang sudah kau lakukan sama suami? Adakah kau berikan diri kepada suami? Bagaimana kau berterima kasih kepada suamimu? Maaf, bapak kita sudah meninggal, emak kita sudah meninggal, suami yang peduli sama kita. Bang, anak ini mau gini lah bang, oh ya. Nah itulah, ngerinya jadi seorang suami itu kalau nengok istrinya lagi tidur itu kan, ya Allah. Biar nasi kencang, gigi wis mulai turun pun biasanya nasi kalis kan nasi nikam. Tidur ngambil ini dikerasi. Nasi no,
tapi wis tuwek keturun. Gak apa-apa, kami nggak protes ya Pak. Ini istri kami sayang, tapi dia tahu diri sama kami. Nana. Ada, jadi ini sudah mau masuk waktu sholat. Sebetulnya ini banyak kali yang terbatas. Cuma waktu terbatas, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya merasa kurang puas karena padat tadi acaranya ya. Biasa saya itu sampai 2 jam setengah. Saya pas habis semua sampai melengkok, sampai ujung-ujungnya kalau bisa keluar air matanya. Merenungkan diri. Ini nangis mengurung bisa dibalik. Nggak mantap. Bapak-bapak kita masih waktu sholat, kita sholat. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Pesan saya ibu, Ramadan cepat bangun. Bapak dibanguni jangan nggak bangun. Bapak bermaaf-maafan sama ibu. Siapkan hati kita, lapangkan hati pikiran kita, buka diri kita, buka lembaran baru, mulai melangkah untuk pergi ke masjid. Banyak mohon ampun kepada Allah, sebab ini Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka ambillah keberkahan itu, insya Allah di akhir hidup kita, cita-cita kita husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu cita-cita kita manusia. Kita mau dipanggil sama Allah, hamba-hambaku yang tenang jiwanya, mari sini, kata Allah. Bagaimana kita nggak tenang, kita selalu dekat dengan Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya selalu kita ingat kepada Allah, tenang tentram kehidupan hati kita semua. Jadi dipanggil, sini hambaku yang soleh, masuk kau ke dalam golongan hambaku, masuklah engkau ke dalam jannahku, kata Allah. Itu yang kita inginkan di akhir perjalanan kita, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi ummadah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana, ampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami dengan keluarga kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana, sayangi orang tua kami ya Allah. Bila mana ia telah kembali kepadamu ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma ya Allah, bila mana di antara kami orang tua kami yang masih bersama kami ya Allah, beri dia kemudahan ya Allah, beri dia kesehatan ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kami mudah untuk berlaku baik dengan ayah bunda kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu sadar diri bagaimana harus kami lakukan orang tua kami ya Allah. Kami tahu ya Allah, apalah arti sholat kami ya Allah, apalah arti puasa kami ya Allah, apalah arti kami bersedekah ya Allah, bila kami tak mengabdi dan berbuat baik kepada ayah bunda kami ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkan kami untuk beramal ya Allah. Bukakan pintu hati kami ya Allah, bukakan pikiran kami ya Allah. Tetapkan telapak kaki dan hati kami di atas jalan-Mu yang lurus untuk beristiqomah ya Allah.
Allahumma ya Allah, kami sayang kepada istri kami, sayang kepada suami ya Allah, sayang kepada anak-anak semuanya ya Allah. Jadikan kami yang laki-laki khususnya ya Allah menjadi imam bagi keluarga kami ya Allah, jadi contoh yang baik ya Allah, menjadi bapak yang bertanggung jawab kepada anak dan istri ya Allah. Ya Allah, kami yang perempuan sebagai istri, jadikan kami yang perempuan ini semuanya yang hadir ya Allah, agar selalu berlaku taat kepada imam kami ya Allah, kepada suami kami ya Allah yang telah memberikan nafkahnya kepada kami ya Allah. Wah ya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang ya Allah, sampaikanlah umur kami di bulan suci-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan fitnah rumah tangga kami ya Allah. Sehatkan anak istri kami, suami kami semuanya ya Allah. Sambutlah diri kami ini dengan Ramadan-Mu, dengan ampunan-Mu ya Allah, dengan keberkahan-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.